Maka jamaah sekalian, masalah itu sebenarnya menjadi suatu hal yang saat ini tanpa sadar telah menjadi suatu yang umum di kita. Kalau tadi bahasa saya atau mungkin bahasa Quran Allah menggunakan kata sakinah atau ketenangan, maka sekarang kita lihat banyak orang justru malah bukan tenang tapi cemas, yang disebut dengan anxiety. Ya, anxiety. Ini semua sebenarnya nanti kita akan bahas, insya Allah, semoga Allah mudahkan, bahwa itu bisa didapatkan. Kita bisa mencari atau mendapatkan solusinya dari Quran, dari hadis Nabi, ataupun dari riwayat para orang-orang soleh zaman dulu. Insya Allah ada semua. Ya, nanti saya akan jelaskan insya Allah. Sehingga nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa saya harus katakan ini? Karena banyak orang bahkan kadang-kadang hidupnya bergantung pada hal yang sebenarnya itu tidak jaminan dia untuk bisa hidup atau bisa sehat. Contohnya begini, ada orang setiap, ini contohnya saya temukan orang kayak begini, setiap lihat hasil labnya dia cemas. Ada orang kayak begitu, dia lihat hasil labnya, dia lihat hasil pemeriksaan ini segala macam. Pokoknya ini kejadiannya juga baru. Ada orang yang ketemu saya, dia bawa hasil lab panjang lebar, banyak sekali hasil labnya. Saya katakan, ya lab silakan saja lab. Cuman kalau Anda menyerahkan hidup Anda pada lab kayak begini, akhirnya hubungan Anda sama Allah tuh makin menipis, nggak tebel lagi gitu. Ya. Sehingga beliau bercerita itu saja tuh cemasnya luar biasa. Ya. Nanti kalau operasi gimana, nggak operasi gimana sekali. Saya bahkan mengeluarkan satu kata yang biasanya saya gunakan kalau sudah ngelihat orang tuh cemasnya luar biasa. Bahasa saya itu saya tampar dia. Ya, saya tampar dalam tanda kutip, saya bilang gini, Bu, Pak, tenang aja. Dengan atau tanpa penyakit ini kita pasti mati, saya bilang. Iya kan? Iya kan? Dengan atau tanpa penyakit ini Anda pasti mati, saya pasti mati. Selesai. Terus apa ditakutin? Tinggal kita bicaranya bagaimana mempersiapkan itu, kan gitu. Banyak orang kadang-kadang itu ini pemeriksaan ini second opinion. Saya bilang, kenapa nggak third opinion? Saya bilang, kenapa nggak sekalian opini ketiga, keempat, seterusnya, yang itu membuat Anda akhirnya cemas terus, nggak selesai-selesai. Ya, nggak selesai-selesai. Ya, padahal ngaji yang ngaji, ya ngaji yang ngaji, ya ngaji. Orang saya lihat orangnya sepertinya ya paham gitu kan, ikut kajian segala macam. Cuman ketika ada masalah kayak begini, kayak putus. Ya, antara yang dipelajari, yang dingajikan itu sama kondisi itu kayak nggak ngelok gitu loh. Sehingga akhirnya cemas aja. Ya, mau kayak begitu hidup terus, saya bilang, ngapain, saya bilang.